Tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Begitulah kredo yang belakangan sering kita dengar, terutama pasca meninggalnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Seharusnya semua orang setuju akan hal itu. Tapi itu hanya teori. Kenyataannya, tetap muncul korban jiwa. Untuk menjawab hal ini, kita perlu melihat tragedi yang serupa. Untuk memahami pola, terutama sumber penyebabnya. Mari mundur ke tahun 1964, ke sebuah tragedi yang terjadi di Stadion Estadio Nacional di Ibu Kota Lima, Peru. Kala itu tim nasional Peru sedang berhadapan dengan tim nasional Argentina. Ini adalah laga penting. Atmosfernya menegangkan. Awalnya pertandingan berjalan lancar. Sampai akhirnya muncul keputusan wasit yang kontroversial dan membuat tuan rumah kalah. Kejadiannya seperti yang terjadi di Kanjuruhan. Supporter yang kecewa masuk ke lapangan. Polisi menanganinya secara keras. Supporter lain ikut terpancing. Lalu aparat meresponnya dengan lebih brutal, yaitu menggunakan gas air mata. Ini adalah peristiwa tragis yang menewaskan lebih dari 300 orang. Sebuah bencana terburuk dalam sejarah sepak bola dunia. Mari kita susuri kronologinya, sekaligus kita bongkar siapa saja yang tangannya berlumuran darah. Tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Peristiwa tragis apa yang melibatkan aparat dan patut kami angkat? Mei 1964. Warga Peru memusatkan perhatiannya ke sebuah pertandingan yang digelar di Estadio Nacional di jantung ibu kota Lima. Timnas Peru akan berhadapan dengan Argentina dalam laga kualifikasi menuju Olimpiade Tokyo. Posisi Peru sebenarnya sudah cukup aman. Mereka berada di posisi kedua klasmen zona Amerika Selatan. Mereka tinggal menjalani 2 pertandingan lagi. Pertama melawan Argentina, lalu kedua melawan Brasil. Jika ingin benar-benar mengamankan posisi, mereka hanya perlu minimal mendapatkan hasil imbang saat melawan Argentina. 53.000 orang memadati Estadio Nacional untuk menonton pertandingan tersebut. Ini jumlah yang luar biasa besar, mencapai lebih dari 5% dari total populasi di ibu kota Lima. Jumlah penonton yang besar dan status pertandingan yang penting membuat atmosfernya terasa semarak, namun juga menegangkan. Penonton tidak henti-hentinya memberikan semangat bagi para pemain Peru. Kedua tim lalu saling menyerang. Tapi sayang, gawang Peru kebobolan duluan. 0-1 untuk Argentina. Pertandingan berjalan lagi. Timnas Peru kembali menyerang. Mereka hanya perlu 1 gol. Cukup 1 gol saja. Dan ya, 1 gol itu benar-benar tercipta di menit-menit terakhir. Penyerang Peru, Kilo Lobaton, berhasil menyapu bola dari kaki bek Argentina. Dan bola pun bersarang di gawang Argentina. Para penonton bersorak. Namun wasit asal Uruguay, Angel Eduardo Pasos, menyatakan aksi Kilo sebagai pelanggaran. Dan golnya dianggap tidak sah. Stadion semakin bergemuruh. Kali ini berasal dari teriakan yang penuh kekecewaan. Penonton menilai gol tersebut sah. Mereka menganggap wasit tidak adil dan kemungkinan menerima suap. Tiba-tiba seorang penonton laki-laki bernama Bomba lari ke tengah lapangan. Dia lari ke arah wasit sambil menunjukkan gestur ingin protes. Hanya saja, polisi lebih cekatan. Bomba langsung ditangkap lalu digiring keluar lapangan. Insiden seperti itu sebenarnya biasa dalam dunia sepak bola. Namanya pitch invasion. Supporter lari ke tengah lapangan. Petugas mengamankannya. Supporter dibawa keluar lapangan tanpa harus bertindak represif. Masalahnya muncul ketika penonton kedua masuk ke lapangan. Respon polisi berbeda.
Supporter itu bernama Cuenca. Sama seperti Bomba, dia juga ingin protes. Polisi lagi-lagi bertindak cepat untuk menangkapnya. Bedanya, kali ini respon mereka lebih garang. Di tengah lapangan, Cuenca menjadi sasaran amukan polisi. Dia ditendang, dipukul, bahkan bajunya juga dirobek-robek anjing yang dibawa oleh salah seorang petugas. Dan ini adalah tindakan yang amat sangat berlebihan. Istilahnya adalah excessive use of force. Tindakan ini bisa membahayakan nyawa Cuenca. Dan tentu saja penonton lainnya tidak terima. Sudah frustasi karena timnya kalah, mereka juga harus melihat kawan seperjuangannya dihajar di tengah lapangan. Di momen inilah para penonton mulai melempar botol ke arah lapangan. Ada yang berusaha untuk lari ke tengah lapangan. Situasinya berubah menjadi chaos, lalu mencekam. Aparat kemudian memberikan respon yang jauh lebih brutal, seakan-akan mereka sedang berperang dengan para penonton. Beberapa penonton mulai terlihat meninggalkan stadion. Perasaan mereka mulai tidak enak. Mereka menuruni tangga stadion, berjalan menuju pintu keluar. Tapi pintu keluar ternyata masih tertutup. Jadi mereka kembali menaiki anak tangga untuk menuju ke tribun. Sesampainya di tribun, mereka menyaksikan polisi mulai menembakkan gas air mata. Awalnya mereka menembakkannya ke lapangan. Ini membuat penonton yang di lapangan kocar-kacir menuju pintu keluar, yang ternyata masih terkunci. Ternyata gas air mata juga ditembakkan ke tribun. Tujuannya agar penonton lain tidak masuk ke lapangan. Tapi keputusan itu justru membuat penonton semakin panik dan semakin berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri. Pernah kena gas air mata nggak? Senyawa kimia ini berbentuk partikel cair halus yang dapat menyebar melalui udara. Jadi paparannya bisa berdampak akut pada saluran pernafasan. Gejalanya antara lain sesak nafas, tenggorokan seperti tercekik, batuk-batuk, dan dada terasa berat. Paparan gas air mata juga mengakibatkan pandangan yang kabur dan kesulitan menelan. Mata, mulut, dan hidung juga serasa terbakar. Bayangkan, ribuan orang merasakan gejala itu di tengah kondisi yang berdesak-desakan. Masalahnya, stadion tidak memiliki pintu gerbang standar. Yang ada justru pintu baja yang bergelombang dan kokoh di bagian bawah terowongan. Pintu ini juga akan ditutup selama pertandingan berlangsung. Jadi penonton terjebak sekaligus tergencet. Napas mereka juga amat sangat sesak. Karena tak bisa keluar dari stadion, akhirnya banyak yang pingsan dan kemudian meregang nyawa. Para korban meninggal karena pendarahan internal dan afiksia, atau kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh berkurang secara drastis. Mungkin kamu berpikir, berarti penonton yang bisa keluar stadion pasti selamat dong? Sayangnya tidak. Saat di luar stadion, mereka bertemu dengan polisi yang menembaki massa dengan sejumlah peluru tajam. Korban meninggal berjumlah 328 orang. Tapi beberapa pihak meyakini angka aslinya jauh lebih tinggi, karena jumlah itu tidak termasuk korban akibat senjata api. Ada banyak saksi yang melihat orang-orang terkapar di luar stadion. Mereka adalah korban peluru aparat. Tapi kenapa mereka tidak masuk dalam hitungan? Menurut Benjamin Castaneda, selaku hakim yang memimpin investigasi kasus ini, dirinya saat itu tidak bisa menemukan mayat para korban tembakan. Kenapa tidak bisa ditemukan? Kata Benjamin, ada kecurigaan kuat mayat-mayat itu sengaja disingkirkan atau dihilangkan secara diam-diam. Kira-kira siapa pelakunya? Nah, ini yang masih menjadi misteri. Yang jelas, beberapa bulan setelah kejadian, seorang pria tua datang ke rumah Benjamin. Dia bilang, kedua anaknya tidak pernah kembali setelah menonton pertandingan. Pria ini kemudian diantar untuk melihat daftar korban. Dia menemukan nama kedua anaknya, tapi dia tidak pernah menemukan mayat mereka. Menurut Benjamin, kemungkinan mereka adalah dua dari korban penembakan yang mayatnya dihilangkan oleh pihak yang sampai saat ini tidak pernah terungkap.
Jorge Salazar adalah jurnalis dan profesor yang pernah menulis buku tentang tragedi di Estadio Nacional. Dia pernah menyampaikan pendapat yang menarik untuk BBC Sport. Menurut dia, tragedi di Estadio Nacional terjadi ketika Peru sedang dalam masa-masa pergolakan. Dunia saat itu sedang berubah. Orang-orang tiba-tiba lebih sering berdiskusi tentang keadilan sosial. Banyak sekali demonstrasi yang berasal dari gerakan-gerakan pro-rakyat, terutama dari gerakan kiri. Kondisi itu membuat rezim penguasa merasa terancam. Mereka kemudian memukul balik dengan menugaskan aparat kepolisian yang berada di lapangan. Kebijakan ini membuat polisi dan warga sering terlibat dalam bentrokan. Kembali mengutip BBC, Peru tidak pernah melakukan upaya yang serius untuk mendalami kasus di Estadio Nacional. Satu-satunya orang yang dipenjara adalah Jorge Asamboa, komandan polisi yang memerintahkan penembakan gas air mata. Parahnya lagi, dia cuma dipenjara selama 30 bulan, atau 2,5 tahun. Hingga saat ini, kejadian di Estadio Nacional dikenang sebagai tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola dunia. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan peristiwa yang sama tidak pernah terulang kembali. Karena tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Saya Yantina, mewakili seluruh rekan kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.